Oke cuy, selamat datang para sesepuh, newbie dan juga para suhu cuy di channel yang membahas anime spoiler tipis-tipis cok. Dan kali ini kita bakalan ngoceh lagi tentang episode seru hari ini cuy. Sebelum itu ya jangan lupa subscribe dan follow juga lah. Yang mana kita bakal lanjut lagi spoiler anime One Punch Man season ketiganya ini cuy. Pertempuran dibuka dengan aksi spektakuler dari Atomic Samurai, sang ahli pedang peringkat 4 kelas S cuy. Dengan tekad untuk menyelesaikan pertempuran secepat mungkin dan seefisien mungkin cuy. Ia menghadapi monster Rhino Wrestler, seorang monster dari asosiasi monster yang tampaknya sangar. Namun di hadapan keahlian Atomic Samurai ini, penampilan sangar itu tidak berarti apa-apa. Teknik pedangnya begitu luar biasa, cepat dan presisi. Langsung dikelarin cuy ama Atomic Samurai dalam sekejap mata. Yang membuat pertarungan ini begitu unik adalah sang monster sendiri bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi objek dari sebuah mahakarya si Atomic Samurai ini cuy. Si wrestler masih sempat memberikan penilaian santai seolah-olah menilai sebuah pertunjukan dengan memberi 100 poin kepada Atomic Samurai sebelum monster ini AFK cuy. Setelah membuktikan kehebatannya, Atomic Samurai kemudian menyadari adanya pusaran pertempuran lain yang sama cepatnya cuy. Perhatiannya tertuju pada Flashy Flash, hero peringkat 13 rank S, yang juga sedang membabat monster dengan kecepatan tinggi. Seorang hero lain, Shadow Ring, yang menyaksikan aksi Flashy Flash hanya bisa terdiam dan tercengang cuy. Ya, di sini meskipun peringkat resminya jauh di bawah Atomic Samurai, kecepatan Flashy Flash ini cuy yang ditampilkan sangat cantik sekali, tidak bisa dipandang remeh. Bahkan mungkin menimbulkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya lebih cepat di antara mereka, Atomic atau Flashy Flash. Kata gue sih Flashy Flash cuy. Sementara dua hero sebelumnya mengandalkan kecepatan dan keterampilan senjata. Super Alloy itu dia lagi memilih pendekatan yang jauh lebih langsung dan ya kelihatan keren aja cuy. Dia menggunakan kekuatan fisik. Ia tidak memerlukan teknik rumit atau senjata tajam. Kekuatannya ditunjukkan dengan cara yang tangguh namun efektif dengan hanya berlari. Monster-monster yang berada di jalurnya hancur berkeping-keping cuy. Kita beralih ke Big God. Ya, dia ini suka memakan apapun gitu loh cuy ya. Nah, monster-monster itu ditelan bulat-bulat olehnya menjadi santapan bagi pencernaannya yang misterius. Gaya bertarung ini bukan hanya sekedar aneh tetapi juga menyimpan banyak teka-teki dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu ya cuy ya. Lalu kita beralih ke puri-puri prisoner. Dia tidak mau ketinggalan juga. Dia menunjukkan taringnya. Dengan gaya bertarung kasar penuh emosi, ia menghajar monster-monster dengan pukulan langsung hingga mereka kalah semua cuy. Babak selanjutnya memperkenalkan tingkat kekuatan yang berbeda sama sekali dengan kedatangan Tatsumaki, sang expert terkuat nomor 2. Ia turun dari langit dengan membawa serta sisa-sisa Evil A, sebuah monster yang baru saja dikalahkannya. Yang membuat puri-puri prisoner terkesima adalah kenyataan bahwa Evil A yang masih mempertanyakan bentuk fisiknya setelah menerima serangan dari Tatsumaki. Hal ini dalam sudut pandangnya adalah bukti betapa tangguhnya monster tersebut. Namun kekaguman itu segera berubah ketika Tatsumaki dengan cool dan tanpa usaha terlihat menggunakan kekuatan espernya untuk menghapus sisa-sisa Evil A hingga tidak menyisakan setitik debu pun. Sementara pertempuran berlangsung di darat, sebuah ancaman lain diamati dari atas. Chill Emperor, sang jenius peringkat 5, mendeteksi adanya drone mata-mata yang dikendalikan oleh Gyoro-Gyoro. Dengan sigap dan menggunakan teknologinya, Chill Emperor memotong drone tersebut menjadi dua. Tindakan ini bukan sekedar menunjukkan kecanggihan teknologinya, tetapi lebih pada kecerdikan taktisnya ini cuy. Meskipun drone pengintainya hancur, Gyoro-Gyoro mengaku telah mendapatkan cukup informasi dari pertempuran singkat tersebut cuy.
Pertama, ia menyatakan keinginannya untuk melihat King, si pria terkuat di bumi cuy. Pengen ngelihat King ini beraksi gitu loh cuy. Kedua, dan yang lebih mengkhawatirkan, Gyoro-Gyoro mengklaim telah menemukan sesuatu yang penting dari pengamatannya. Lalu Gyoro-Gyoro memanggil semua anggota asosiasi monster cuy. Nah, di sini tuh ada Black Sperm, seorang monster misterius berbentuk makhluk hitam kecil ini bahkan mengeluh karena merasa gangguan ini tidak perlu cuy. Mereka tidak menganggap serangan para hero sebagai ancaman yang serius cuy. Para monster-monster yang masing-masing merupakan ancaman level naga yang mampu memusnahkan beberapa kota, mulai dari Orochi, sang raja monster dengan wujud naga yang menakutkan cuy, Nyan, si kucing licik, Gams, monster rakus bermulut besar, Homeless Emperor yang memancarkan aura energi misterius. Nah, di sini pertanyaan Black Sperm tentang perlunya semua monster level ini dikumpulkan justru mempertegas betapa mengerikannya kekuatan yang dihadapi para hero. Pertempuran melawan monster level Tiger atau Demon telah usai dan perang sesungguhnya melawan ancaman level Dragon akan segera dimulai cuy. Sementara Aloy membersihkan sisa-sisa monster, terlihat bahwa tidak semua hero keluar tanpa cedera. Adegan Needlestar yang terluka dan ditolong oleh rekan-rekannya mengingatkan bahwa di balik dominasi S-Class bahaya tetap nyata bagi hero ranking bawah cuy. Di sini juga terlihat ketika Sekinger dan Chill Emperor mencoba memberikan pengarahan namun diganggu oleh pemandangan kocak Mizuki dan Geaspers yang berjuang menyeret tubuh Big God yang sangat berat cuy. Sementara itu sisi manusiawi Atomic Samurai terlihat ketika ia menenangkan Ian muridnya yang gugup, menunjukkan hubungan yang sangat baik di sini cuy. Kita lanjut ke pertarungan Flashy Flash. Setelah dengan mudah membunuh sekelompok monster, ia bertemu dengan Hellfire Flame dan Galewind, dua ninja yang telah berubah menjadi monster. Pertemuan ini langsung memicu pertarungan kecepatan tinggi dan untuk pertama kalinya serangan kilat Flashy Flash tidak berhasil mengakhiri pertarungannya. Ini juga mengungkap masa lalu Flashy Flash cuy. Namun ambisi kedua ninja monster ini ternyata jauh lebih besar. Pada puncak ketegangan, Flashy Flash menantang mereka untuk bertransformasi dan mereka pun mengungkap wujud monster dragon level mereka cuy. Flashy Flash, salah satu hero tercepat, kini berdiri sendirian menghadapi dua monster ancaman naga cuy. Markas monster oleh para hero kelas S mencapai momen kritis dengan pertempuran spektakuler antara Flashy Flash melawan dua monster yang sangat berat ini cuy. Ya, di sini Flashy Flash melawan dua monster yang sangat berbahaya ya. Pertarungan ini dimulai dengan intensitas yang luar biasa, mempertemukan tiga mantan ninja dari desa yang sama dalam sebuah duel maut. Kedua monster tersebut langsung menggunakan kecepatan super mereka untuk menekan Flashy Flash dari berbagai sudut cuy, menciptakan jurang perbedaan jumlah yang tampak tidak menguntungkan bagi sang hero. Si Hellfire Flame membuka serangan dengan teknik andalannya, yaitu sebuah tebasan pedang yang diselimuti api berkobar yang menghanguskan udara di sekitarnya cuy. Namun Flashy Flash dengan ketenangan dan keahliannya yang luar biasa berhasil memblokir serangan mematikan ini dengan sempurna. Menyadari bahwa pertahanan lawan kuat, Flashy Flash tidak tinggal diam dan segera melancarkan serangan balasan yang menghancurkan. Dia menggunakan teknik Heavy Flash Slash sebagai kontra serangan yang tidak hanya bertujuan untuk melukai tetapi untuk melumpuhkan kemampuan bertarung lawan dengan menghancurkan senjata mereka. Serangan ini begitu cepat dan presisi sehingga berhasil merusak pedang Hellfire Flame, membuat Galewind yang menyaksikan terkesan oleh skill Flashy Flash yang berada di level yang jauh di atas mereka. Momen ini menunjukkan bahwa meskipun berhadapan dengan dua musuh sekaligus,
Ini membuktikan Flashy Flash ini lebih unggul cuy dan lebih cepat. Merespon keunggulan teknik Flashy Flash, Hellfire Flame dan Galewind melakukan perubahan strategi yang drastis. Mereka menyadari bahwa serangan mereka tidak akan efektif melawan mantan rekan mereka yang telah menguasai hingga puncaknya cuy. Alih-alih mereka memutuskan untuk mengabaikan taktik, sepenuhnya beralih mengandalkan kecepatan mentah dan kekuatan fisik monster mereka yang telah meningkat. Namun, situasi berubah drastis begitu Flashy Flash memutuskan untuk serius. Cedera yang dialaminya justru memicu peningkatan level pertarungannya cuy. Dengan kecepatan yang bahkan sulit diikuti oleh mata, strategi ini terbukti cukup efektif untuk sementara cuy. Ya, tekanan dari dua sisi yang mengandalkan kekuatan monster mereka ini berhasil menerobos pertahanan Flashy Flash cuy. Flashy Flash melancarkan serangkaian tendangan super cepat yang tak terlihat, mengacak balikan posisi kedua lawannya. Pertarungan kemudian diakhiri dengan satu gerakan pamungkas yang mematikan, yaitu Flash Slash. Dalam sekejap, kilatan cahaya pedangnya mengalahkan Hellfire Flame dan Galewind. Dan kedua monster itu sudah berakhir cuy, sama Flashy Flash. Setelah pertempuran usai, Flashy Flash meninggalkan arena dan tiba di sebuah persimpangan untuk mengevaluasi situasi cuy. Dia berusaha menggunakan alat pelacak untuk memeriksa posisinya dan koordinat rekan-rekannya. Namun ternyata perangkat tersebut hilang selama pertempuran sengit tadi. Sementara itu di bagian markas lain, Zombie Man dan monster vampir, pertarungannya itu terus berlanjut cuy. Kita beralih ke Chill Emperor. Saat menyusuri lorong-lorong markas, dia memonitor pergerakan hero lain melalui sistem komunikasinya dan menyadari bahwa transmitter Flashy Flash telah offline akibat langsung dari hilangnya pelacaknya itu cuy. Chill Emperor kemudian membuat penemuan yang mengkhawatirkan, reruntuhan robot Metal Knight yang hancur. Yang lebih mengejutkan, seseorang dengan keahlian teknik yang luar biasa telah mencoba merakitnya kembali dan memindahkan beberapa partnya cuy. Dengan kecerdikannya, Chill Emperor berhasil mengekstrak data dari reruntuhan robot Metal Knight. Dari sana dia menemukan peta detail yang menunjukkan lokasi persis di mana Waganma. Chill Emperor merasa kesal karena Metal Knight diketahui telah menyembunyikan informasi penting ini. Dengan data baru ini, misi penyelamatannya mendapatkan arah yang jelas. Namun konsentrasinya terusik ketika salah satu robot penjaganya, Mini Octo Tank nomor 8, dihancurkan oleh sebuah ancaman yang mendekat. Ancaman tersebut segera terwujud dengan kemunculan Phoenix Man, salah satu monster cuy ini. Phoenix Man kemudian melancarkan omongan-omongannya cuy sebelum menyerang Chill Emperor. Serangan pertamanya secara mengejutkan ditahan oleh sebuah perisai tak terlihat yang membuatnya kesakitan. Chill Emperor dengan tenang menjelaskan bahwa itu adalah ciptaannya yang bisa dibungkus di sekitar permen yang dia bawa cuy. Chill Emperor dengan tenang menjelaskan bahwa itu adalah perisai ciptaannya yang bisa dibungkus di sekitar permen yang dia bawa. Memanfaatkan berbagai perangkat canggih dari backpacknya yang legendaris itu cuy, Chill Emperor dengan cepat menguasai pertarungan melawan Phoenix Man. Dia menggunakan kombinasi gadget termasuk serangan gas dan perangkat pelumpuh lainnya cuy, yang berhasil mengatasi dan mengalahkan monster tersebut. Dengan lawan sementara dinetralisir, Chill Emperor segera beralih ke tujuan utamanya, yaitu menyelamatkan Waganma. Dia melepaskan gas ke dalam sel tahanan dan melindungi Waganma dengan masker gas bertema katak cuy. Berhasil membebaskan Sandra yang menjadi tujuan misinya cuy. Saat Chill Emperor dan Waganma bersiap untuk melarikan diri, mereka dihadang oleh ancaman baru, yaitu monster jellyfish.
monster lendir yang berbahaya banget ini cuy. Monster ini langsung menyerang, namun sekali lagi teknologi Chill Emperor menjadi penyelamatnya cuy. Sebuah payung khusus yang dia bawa mengembang menjadi perisai protektif yang menahan serangan. Menyadari bahwa memotong tubuh lendirnya tidak efektif, Chill Emperor menggunakan pendekatan yang lebih strategis cuy. Dia menyiram monster tersebut dengan bahan bakar cair dan membakarnya hingga habis cuy. Belum sempat bernapas lega, sensor Chill Emperor mendeteksi kehadiran yang jauh lebih berbahaya cuy di depannya. Dia mengirim tank mainan sebagai penjelajah yang segera dihancurkan sebelum sempat memberikan informasi berarti cuy. Dari kegelapan kemudian muncullah Machine God G5, sebuah robot tempur misterius yang memancarkan aura mengerikan dan kekuatan yang tak tertandingi cuy. Chill Emperor yang menyadari level ancaman ini segera mengambil tindakan yang sangat cepat cuy, dengan mencoba menjebak G5 dalam strategi dia dan mengganggu Oke lah cuy, sekian dulu video spoiler episode anime hari ini cuy. Makasih banget kepada para sepuh, suhu, figuran, NPC, juga penonton gratisan, penonton biasa, juga penonton premium di Best Station cuy. Makasih banget udah ngeluangin waktunya untuk ngedengerin gue cuman ngebaca doang cuy. Kalian keren banget coy. Nanti gue lanjut lagi di episode berikutnya di minggu depan cuy. Gila, episode berikutnya bakalan seru parah coy. Makanya untuk para sepuh dan suhu jangan lupa share ke sepuh dan suhunya, juga figuran NPC jangan lupa share ke figuran dan NPC teman kalian juga cuy ya. Makasih banget udah nonton dan luangin waktunya untuk ngedengerin gue cuman ngebacot doang cuy. Dan ya jangan lupa tekan tombol like-nya juga cuy. Kalau udah makasih banget. Jadi ya sekarang gue pamit. Sekian dulu video dari gue. Terima kasih buat kalian para sepuh dan suhu. Jangan lupa subscribe. Bye bye.